everyone. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa hutan Indonesia begitu hijau dan penuh kehidupan? Yuk kita jelajahi bersama dunia ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia. Setiap makhluk hidup, mulai dari pohon besar, burung yang berkicau, hingga serangga kecil di tanah, semuanya dipengaruhi oleh lingkungan di tempat mereka tinggal. Lingkungan ini terdiri dari dua bagian utama loh. Pertama, ada faktor abiotik seperti cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Tanpa cahaya matahari, tumbuhan tidak bisa berfotosintesis. Bayangkan, jika tidak ada air, apa yang terjadi pada ikan di sungai? Kedua, ada faktor biotik, yaitu makhluk hidup lain di sekitar kita. Misalnya, lebah membantu bunga berkembang biak, dan harimau menjaga keseimbangan populasi rusa di hutan. Nah, hubungan antar makhluk hidup ini disebut interaksi ekosistem. Ada yang saling membantu, seperti lebah dan bunga. Ada yang bersaing, seperti dua pohon yang berebut cahaya. Bahkan, ada yang saling memangsa, seperti burung elang yang berburu tikus. Pernahkah kalian membayangkan di mana saja sih makhluk hidup tinggal di muka bumi ini? Ternyata mereka hidup di tempat-tempat yang disebut ekosistem. Jangan lupa, ada juga loh ekosistem buatan yang dibuat manusia, seperti kebun, sawah, dan taman di kota. Di sini, manusia, hewan peliharaan, dan tumbuhan hidup bersama. Pernah gak sih kalian melihat akuarium? Ternyata akuarium itu bukan cuma tempat tinggal ikan, tapi juga sebuah ekosistem buatan yang lengkap dan menakjubkan. Yuk kita pelajari apa saja yang ada di dalamnya dan bagaimana semua saling berinteraksi. Di dalam akuarium ada yang disebut komponen abiotik. Komponen abiotik ini adalah semua benda tak hidup yang ada seperti air, pasir, batu, dan cahaya. Air di sini bukan hanya tempat ikan berenang, tapi juga sumber kehidupan yang sangat penting. Cahaya membantu tanaman air tumbuh, sedangkan batu dan pasir jadi tempat berlindung ikan dan mikroorganisme. Kemudian ada komponen biotik, yaitu makhluk hidup di dalam akuarium. Contohnya ikan yang berenang-renang, tanaman air yang hijau, dan mikroorganisme kecil seperti plankton. Mereka semua saling bergantung satu sama lain untuk hidup dan berkembang. Tahu gak sih, tanaman air juga melakukan fotosintesis, yaitu proses mengubah cahaya menjadi makanan dan menghasilkan oksigen. Oksigen ini sangat penting untuk ikan agar bisa bernafas. Jadi, tanaman dan ikan di akuarium saling membantu, seperti teman baik yang saling mendukung. Komponen biotik dan abiotik bekerja sama menciptakan keseimbangan di dalam akuarium. Kalau salah satu terganggu, misalnya air kotor atau tanaman mati, ekosistem akuarium bisa rusak dan ikan bisa mati. Jadi, merawat akuarium itu seperti menjaga sebuah miniatur alam dengan merawat komponen abiotiknya dan makhluk hidup di dalamnya. Kita bisa menciptakan ekosistem yang sehat dan indah. Ayo mulai merawat akuariummu dengan baik dan jadi pahlawan ekosistem kecil.